Balik lagi setelah sekian lama saya nggak upload video tentang gadget, dan baru kali ini karena sibuk banget ya. Setelah reopening lockdown, kerjaan saya sibuk banget, harus kerja sekarang 5 hari seminggu. Ya elah, semua orang emang 5 hari seminggu ya. Oke, pokoknya sekarang saya punya waktu untuk nge-review gadget yang baru saya beli. Ini adalah Insta360 Go yang kedua dan versi 64GB. Oke, saya ini belinya di Camera Warehouse, yaitu nggak jauh dari tempat saya tinggal ini ya, sekitar 30 menit pakai public transport lah. Oke, saya belinya ini, ingat ya, 64GB version ya. Saya belinya 518 sekian dolar karena sedang Black Friday deal, itu jadi diskonnya segitu. Yang sementara toko-toko lain tuh jualnya sekitar 599 dolar Australia, itu jadi sekitar kali 10.200-an lah. Saya belinya 518 kali 10.200, hitung sendiri. Oke, ini emang saya belinya telat ya. Ini sudah keluar hampir setahun yang lalu, kalau nggak salah 8 bulan ya. Tepatnya nggak tahu, yang jelas hampir setahun, 8 bulan gitulah. Nggak apa-apa, telat seperti waktu saya beli DJI Pocket 2 telat ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah punya. Karena saya tiba-tiba kangen pengen beli gadget, terutama gadget yang berhubungan dengan kamera. Terus saya beli ini, dan plus mumpung karena sedang ada diskon, jadi makanya saya beli. Oke, sekarang unboxing dulu sebelum kita review. Oke, sekarang mari kita unboxing dulu apa sih dalamnya. Kalau misalnya kalian beli ini, apa yang kalian dapat di dalam box ini selain kameranya ya. Oke. Sebelumnya saya pernah punya yang pertama ya, saat itu belinya sekitar hampir 2 tahun yang lalu, tapi saya nggak pernah nge-review yang pertama. Oke, keren. Tapi pasti di antara kalian sudah yang tahu ya, ini lebih besar sedikit dari yang generasi pertama. Ini magnet ya. Dan saya pernah lihat video orang unboxing sebelumnya, ini di belakangnya ada pendannya yang dikalungin itu, yang bisa ada magnetnya. Jadi, oke, mari kita sisihkan ini sebentar. Kita lihat apa aja yang kita dapat di dalam. Oke, tadi yang seperti saya bilang ada pendannya, ya betul sekali. Ini dia di sini ya. A few moments later. Oke, dalamnya lagi. Of course, seperti biasa, manual book. Ini kayaknya nggak usah dibahas. Semua orang pasti nggak mau ngebahas ini. Oke, ini dalamnya. Jadi di situ dapat cable, terus ini cable, ini yang bisa go to mount-nya yang bisa ditaruh di cap, di topi. Terus ini charging case, dan sekalian untuk kayak selfie, buat pegangan juga untuk waktu vlog gitu. Terus yang ini another mount yang nanti bisa kalian tempelin di mana-mana. Tempelin tembok, tempelin di mana, tempelin jidat. Terus kabel USB, dan bagusnya lagi ini yang generasi kedua sudah USB Type-C. Jadi untuk kalian yang suka traveling dan yang sudah punya semua produk-produk dengan Type-C connector semua, jadi nggak perlu bawa ekstra seperti pada generasi yang pertama masih menggunakan micro USB. Itu sangat menyebalkan sekali karena waktu itu saya setiap traveling harus bawa ekstra kabel micro USB. Oke, ini yang di mount. Jadi intinya nggak cuman ditempelin di
di cap aja ya, bisa di baju lah, bisa di mana lah. Gunakan kekreativitasan Anda. Oke. Terus ini dan kamera ini adalah the main stuff inside the box. Oke. Wow. Feel-nya benar-benar bagus ya. Kualitasnya benar-benar sangat-sangat bagus sekali. Plastiknya itu plastik benar-benar bagus. Oke, kita masukin ya. Waktu dibuka udah ada tulisan kayak connect gitu ya. Press to connect. Coba saya press dulu, ini nyala nggak? Atau harus atau mungkin oke. Saya masukin dulu ya. Oh ya, dilepas dulu supaya bisa terkoneksi. Halah. Karena di sini ada konektornya ya. Yang metal titik-titik itu tuh yang emas, masukkan. Coba kita lihat setelah dimasukkan. Oh bener kan, connecting. Iya. Oke, connecting. A few moments later. Oke, masih menunggu connecting. Time out, press to connect. Ya ampun, maksudnya apa nih press to connect? Oh, press ini to connect. Sekarang sudah terkoneksi dan ada pengaturan bahasa Inggris. Oke. Ya. Oke, bahasa Inggris jelas. Klik yang ini kalau. Oke, language is set to English. Oke ya. Oke, jadi sudah ya, gampang banget seperti itu. Dan sudah mulai bisa untuk dipakai. Oke. Video reviewnya dan contoh-contoh video. Kamera generasi kedua dari Insta360 Go ini emang benar-benar kecil ya. Serasa bawa wireless earphone zaman sekarang. Ukuran yang terbilang hampir sama kayak AirPods benar-benar membuat saya berasa bak James Bond dengan teknologi spy-nya yang kecil-kecil. Walaupun ukurannya lebih besar dari generasi pertama, membuat kamera action generasi kedua ini gak bisa dibilang downgrade. Banyak fitur yang lebih dan speknya jelas lebih dari generasi pertama. Oke, saatnya buat ngomongin spek dari Insta360 Go 2 edisi 64GB ini ya. Walaupun edisi 64GB, tapi memori yang tersisa hanya 57GB ya. Dikarenakan sisanya untuk operating system kameranya. Tapi 57GB itu sudah sangat cukup sekali karena dilihat dari ukuran kameranya ya. Dan ketimbang yang versi 32GB yang setelah terpotong untuk sistemnya hanya menjadi 28GB. Nah loh, masih mending kan yang 57GB. Jadi gak harus melulu transfer ke HP hasil videonya. Resolusi rekam video dari Go 2 ini juga sudah lebih bagus dari pendahulunya ya. Sudah bisa 1440p dan maksimum frame per secondnya sudah bisa di set ke 50 frame per second. Again ya, untuk ukurannya sudah mantap banget lah. Dan sudah bisa untuk slow mo di 120 frame per second, tapi hanya bisa resolusi di 1080p. It's okay banget lah menurut saya. Fitur lainnya dari kamera mungil segede jempol saya ini yaitu flow state, stabilization, dan horizontal lock. Nah, di sini nanti saya kasih contohnya ya. Fitur yang juga gak ada di generasi sebelumnya itu adalah live preview ya. Dan ini adalah fitur yang menurut saya kudu ada di kamera zaman now. Soalnya menurut saya live preview via wifi itu krusial banget supaya kita bisa nge-frame angle-nya pas ditaruh di mount. Case dari Go 2 bisa digunakan untuk remote. Jadi Go 2 ini benar-benar keren dan super upgrade dari yang pertama. Tapi juga harganya emang jauh sih ya. Magnet di Go 2 ini lebih kencang ya nempelnya ketimbang yang pertama. Go pertama saya jatuh dan lensanya pecah waktu itu. Sedih banget. Tapi untungnya di Go 2 ini magnetnya kencang nempel di pendanya. Percayalah, ini benar-benar kencang. Jadi nggak bakalan jatuh kalau misalnya kalian gerak-gerak, tapi gerak-geraknya jangan ekstrim banget ya.
Dan di Go 2 ini lens cover bisa dilepas, jadi kalau jatuh yang pecah adalah covernya, bukan main lensnya. Dan cover lensnya bisa kamu beli di online store. Oh iya, dan yang asiknya lagi, Go 2-nya bisa dibawa nyelam di kolam. Asik kan kalau misal ke waterpark rekam momen seru keluarga atau teman. Kalau kalian suka diving, Go 2 ini juga bisa dibawa diving. Tapi dengan catatan, kalian harus merogoh kocek ekstra sekitar 550.000 untuk diving case-nya ya. Karena jika kamera ini tanpa dive case hanya bisa mentok max di kedalaman 3 meter aja. Makanya tadi saya bilang asik jika hanya digunakan di waterpark. Ingat ya, yang waterproof hanya kameranya saja, bukan dengan case-nya. Oke? Go 2 ini juga sangat praktis digunakan jika ada momen yang sangat penting di depan mata. Tinggal buka, press connect, dan rekam. Tutup saja case untuk meng-off-kan kamera. That's it guys, simple banget kan? Gak pakai ribet. Bagi kalian yang super narcissistic dan pengen selfie-selfie ala Princess Syahrini biar kelihatan dari ujung rambut sampai kaki, tenang aja. Kamera case-nya ada lubang tripod, jadi kalian bisa pakai selfie stick yang panjangnya suka-suka kamu ya. Ngomongin aksesoris bawaan, ini adalah pivot stand. Aksesoris ini lumayan berguna banget ya. Selain untuk mini handle pas lagi beraktivitas dengan air dikarenakan case-nya gak waterproof, pivot stand ini memiliki semacam reusable stiker yang bisa ditempelkan ke permukaan rata seperti di tembok, kaca, dan lain-lain. Gunakan imajinasi kalian ya. Kelengketan stiker lumayan oke ya, gak akan terlepas walau ada badai sekalipun. Bercanda. Pada saat saya mencoba untuk melepasnya, ada sedikit resistance yang cukup oke. Jadi gak khawatir jika mau ditempelin di mobil dan dibawa ngebut. Seperti yang tadi saya bilang, pivot stand ini bisa digunakan seperti handle mini bagi kalian yang mau beraktivitas di air. Bagian hitam di pivot stand yang sticky ini jika sudah kotor bisa dicuci dengan air hangat dan keringkan sebelum digunakan kembali. Ini adalah easy clip yang bisa digunakan di topi dan tas. Tergantung seberapa kreatif kalian mau digunakan di mana ya. Bisa di baju, bisa di celana, di dasi, dan banyak sekali. Itu adalah garis besar dari fitur yang ada di Go 2, kamera generasi kedua dari Insta360 Go. Oke, sekarang adalah contoh-contoh video dari Go 2, mulai dari flow state dan horizontal lock, HDR video, low light video, time shift, dan lain-lain. Mari kita tonton videonya.
Saya gak sertain sampel foto ya, karena yakinlah kamera ini mostly untuk video purposes. HP kalian sudah lebih bagus ketimbang Go 2 ini, percaya deh. Oke, itu adalah review saya dari Insta360 Go 2 ini. Pertanyaannya adalah worth to buy kah? Menurut saya, yes, it's worth to buy ya. Karena ukuran yang kecil dan fitur-fiturnya yang sudah keren, lebih super keren dari pendahulunya. Jika di antara kalian ada yang mau tanya, please tinggalkan komen. Terima kasih, saya harap saya bisa bantu kalian apakah kalian harus beli kamera ini atau enggak. Dan tolong bantu channel saya dengan klik tombol subscribe. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.